Oscar for the end. I think that yesterday or a couple of days ago, you were in Madrid with one of the players. Seiring berjalannya waktu, situasinya semakin jelas. Marc Marquez hampir pasti akan bertahan di Honda untuk satu musim lagi di tahun terakhir kontraknya. Harapan aset baru KTM menghilang dan begitu pula dengan ide untuk menempatkan motor baru di grid MotoGP. Dorna akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan tempat di kejuaraan dunia dan slot yang ditinggalkan oleh Suzuki tidak akan terisi. Terlebih lagi bagi mereka idealnya adalah memiliki total 20 motor di kelas utama. Bukan 22 motor yang ada saat ini, melainkan 24 motor pada tahun 2022. Carlos Ezpeleta menjelaskan di Catalunya Radio, dalam Tot Costa, bahwa ide untuk menyelesaikan masalah dengan Marc Marquez dan juga Honda dan Yamaha adalah dengan memberikan kelonggaran kepada pabrik-pabrik Jepang agar mereka dapat mengembangkan motor mereka. Tujuan Dorna adalah untuk tidak kehilangan dua merek yang sangat penting di kejuaraan dunia dan tidak kehilangan pembalap seperti Marquez atau Fabio Quartararo. Sementara itu di KTM peran itu menjadi tanggung jawab mereka lagi. Mereka harus menemukan tempat untuk Pedro Acosta yang akan siap 100% untuk naik ke MotoGP pada tahun 2024. Tentu saja ada kekhawatiran. Bukan hanya karena itu Marc Marquez melihat pembalap manapun dalam situasi seperti itu membuat kami khawatir. Bagi mereka yang melihatnya dari luar, jelas bahwa Marc tidak menurunkan levelnya. Dia memulai tahun ini dengan nasib buruk karena kecelakaan di Portugal. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Honda yang harus disalahkan atas situasi ketiga pembalap tersebut. Saya rasa Marc masih berada di level yang sama seperti biasanya, jelas Ezpeleta. Dorna semakin jelas bahwa mereka tidak akan mengizinkan KTM untuk menurunkan lebih banyak motor. Ide mereka adalah untuk memiliki 20 pembalap di grid seperti di Formula One. Tahun lalu kami mengatakan bahwa kami menggunakan 24 motor karena situasinya dan Aprilia meminta kami untuk berada di sana secara resmi. Dorna dan tim setuju. Bagi kami jumlah yang ideal adalah 20 motor dan kami tidak memiliki rencana untuk menambah jumlah rider saat ini, lanjut Ezpeleta. Secara keseluruhan, situasi Marc Marquez sudah jelas dia akan tetap di Honda musim depan. Saya tidak tahu situasinya, saya pikir Marc masih punya 1 tahun lagi untuk berhubungan dengan tim Repsol. Jika saya tahu, saya tidak bisa mengatakannya, tapi sampai hari ini saya mengerti bahwa apa yang Anda katakan benar dan dia akan melanjutkannya pada 2024 bersama mereka, kata Ezpeleta. Livio Suppo, mantan manajer Suzuki yang juga pernah berkarir di Honda Repsol sebelum digantikan oleh Alberto Puig, menjelaskan bahwa Honda sedang mengalami momen terburuk dalam sejarahnya. Merek terkenal dengan sayap emas ini masih menjadi yang paling sukses di MotoGP saat ini, meskipun faktanya saat ini performanya belum mencapai 80%. Livio Suppo yang pernah menangani merek ini mengamati dan mengomentari apa yang telah terjadi pada musim 2023. Meskipun Honda terlihat seperti motor yang sulit, Marquez telah memenangkan perang kedua. Saya yakin Pedro Acosta memiliki talenta yang sama dengan Marquez, tapi ia tak ingin melihatnya. Suppo memulai. Tanpa mencapai level Stoner atau Marquez, Rins telah berhasil di lintasan yang ia sukai untuk dimenangkan dengan Honda yang tahun ini tidak berjalan dengan baik. Tahun ini sangat menderita. Semua orang mengira ini akan lebih rumit, tapi di trek itu ia meraih kemenangan. Pembalap yang kuat adalah pembalap yang kuat. Motor selalu lebih penting. Jika motornya bekerja semuanya baik-baik saja. Tetapi Anda melihat pembalap seperti Marc atau Fabio Quartararo dan mereka kesulitan. Katanya menyebut 2 pembalap kuat tetapi tanpa motor yang sesuai. Situasi tidak membaik di Honda.
Sayangnya balapan berlalu begitu saja, terutama dengan Mark karena dua pembalap lainnya mengalami cedera. Cedera tangan Joan Mir diperkirakan cukup serius untuk melewatkan balapan berikutnya. Alex Rins lebih buruk, dia telah menjalani operasi dan sepertinya dia membutuhkan operasi lagi, sebuah penundaan yang nyata. Nakagami harus menjalani penalti lap panjang dan ia melaju dengan sangat buruk, lanjut Livio. Lihat apa yang dilakukan Nakagami di Jerman dan lihat apa yang dilakukan Marc Marquez di sprint. Bagi Mark saat ini akhir pekan di Jerman sangat mempengaruhi Marquez karena ia mengira akan menang seperti yang dilakukan Rins di Austin, ujar Suppo. Melihat apa yang Rins lakukan di Austin, melihat bahwa bahkan di lintasan yang bagus untuknya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sangat kecewa, dia terlalu bersemangat untuk mencoba. Dia terlalu banyak terjatuh 14 kali dan melewatkan 3 balapan. Menjadi juara paruh musim 2023, Bagnaia sukses membungkam kritikan publik. Paruh pertama MotoGP musim 2023 telah usai setelah MotoGP Belanda kemarin di Assen. Pembalap Italia Francesco Bagnaia memuncaki klasemen sementara dengan total 194 poin. Juara dunia bertahan itu menjadi penantang gelar terkuat musim ini menghadapi dua Ducati lainnya, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Meski demikian, Bagnaia sering diremehkan banyak orang padahal dia telah membuktikan diri menjadi pembalap Ducati paling kuat dan paling konsisten. Bahkan menurut pengamat MotoGP, Carlo Pernat, Bagnaia tampil sangat mengesankan sejak pertengahan musim 2022 yang lalu sampai sekarang. Memang dia beberapa kali masih melakukan kesalahan, tapi selain itu performanya sangat bagus. Dia sering diremehkan dan saya tidak mengerti kenapa. Mereka juga harus menjelaskan kepada saya apa yang mereka tahu semuanya, kata Pernat. Pecco adalah pembalap yang sangat kuat, selalu berada di puncak klasemen. Dia sangat jago dalam pengereman, dia sangat kuat, sangat berkonsentrasi dan dia mengembangkan motornya sendiri, sambung Pernat. Dan saya ingin orang-orang berhenti mengatakan bahwa Bagnaia bukanlah seorang juara, dia adalah seorang juara. Akankah ada yang lebih baik? Ya, kita akan lihat. Tapi sejak pertengahan musim lalu, selain beberapa kecelakaan, performanya sangat menakutkan. Mari kita berpegang pada itu, tutup Pernat. Pecco sekali lagi menunjukkan kekuatannya pada Minggu 25 Juni 2023 di Assen. Ini juga merupakan kemenangan keempatnya dalam balapan panjang di hari Minggu setelah sebelumnya juga menang di Portimao, Jerez, dan Mugello. Pembalap Ducati menemukan dirinya lebih baik daripada saat sprint race di mana ia disalip oleh Marco Bezzecchi. Sekali lagi mengambil keuntungan dari awal yang buruk. Pembalap nomor 1 tahu bagaimana mempertahankan posisinya di atas Brad Binder dan Marco Bezzecchi. Di akhir balapan, ia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dan berterima kasih kepada timnya atas kerja keras yang telah dilakukan.